Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu semuanya. Kiranya di tahun yang baru ini hidup Bapak Ibu semuanya semakin diberkati Tuhan, semakin dekat Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang cerah di dalam kehidupan saudara semuanya. Sukses buat saudara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tahun lalu, kemarin itu pun sudah jadi tahun lalu Bapak Ibu. Tahun lalu, beberapa bulan yang lalu saya itu didatangi oleh seorang teman dari gereja lain yang muncul ke Happy Family Center dan dia bersama dengan seseorang yang lain bawa yang namanya Ferrari. Lalu saya itu turun dari lift, saya ketemu mereka, lalu dia bilang, "Pak, test drive Pak, cobaan Ferrari ini Pak. Warnanya abu-abu Bapak Ibu. Saya lihat modelnya Bapak Ibu, saya dikasih kuncinya begini terus ini tangannya." Lalu saya bilang, enggak nyoba saya. Nah, naik duduk di sebelahnya mau, nyoba enggak mau. Enggak apa-apa Pak, cobaan ini Pak. Ini yang terbaru, Ferrari terbaru. Dalam 3 menit lebih sedikit 100 km Pak. Jadi cepatnya luar biasa. Saya bilang, enggak, kalau saya setir, enggak. Tapi kalau saya boleh duduknya di sebelahnya sopir. Kepengen tahu. Akhirnya kesepakatan itu terjadi walaupun saya sebenarnya agak didorong-dorong terus untuk setir Ferrari tersebut. Saya naik mobilnya, saya duduk, ya lumayan juga lah pendeta duduk di mobil harganya hampir 12 M, 11 koma. Ya puter-puter saudara, udah puter-puter ke Dungdoro kemana-mana muter-muter. Setiap lewat itu orang pada ngeliatin karena bunyinya itu kan klasik banget itu saudara. Kayak mau loncat aja. Nah mungkin saudara tanya kepada saya, kenapa Pak Hani enggak mau coba test drive? Well, saya tidak berani. Mobil mahalnya kayak begitu. I'm sorry. Kalau seandainya itu ada kambing nyebrang, salah ngerem jadinya saya justru ngegas. Itu kan saya itu bikin masalah. Mobil mahal begitu saya mau ganti pakai apa Bapak Ibu? Saya nggak mau. Jadi saya bilang enggak, saya pokoknya nggak mau coba-coba, mau duduk aja di sebelahnya saja. Udah enak kok, duduk di sebelahnya puter-puter setengah jam lebih. Udah paling-paling kemudian foto-foto udah cukup buat saya. Begitu Bapak Ibu. Nah kalau kita melihat dalam hidup ini selalu kita berusaha, ya memang sih siapa nggak suka mobil cepat, bener nggak Bapak Ibu? Kalau bisa punya mobil cepat, why not? Dan saya rasa itu ada di dalam hati Allah loh Bapak Ibu. Bahwa Allah mau dalam hidup saudara dan saya itu jangan jadi orang Kristen yang lelet. Tahu lelet? Iya, ya. Kadang-kadang kita punya handphone ini atau BlackBerry muter terus jam pasir. Kita bilang, BlackBerry ku ini kok lelet ya. Kan begitu. Kita suka yang lebih cepat. Komputer ada yang lebih cepat, kita mau. Apa aja yang ada cepat, kita mau. Bapak Ibu kita harus tahu, Tuhan juga mau kita cepat Bapak Ibu. Tuhan juga mau kita ini kalau bisa itu jangan seperti kura-kura dalam hidup. Tuhan juga mau kita itu lari dengan cepat dalam hidup. Tahun ini diberikan Allah kepada saudara dan saya supaya kita bisa lari lebih cepat Bapak Ibu. Kita berjalan jauh lebih cepat, kita mengarungi akan tahun ini diarungi dengan sangat baiknya. Nah hari ini saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan dengan satu tema, Full Drive Your Life. Bagaimana kita itu membawa, mengendalikan hidup kita ini lebih kencang lagi daripada tahun sebelumnya. Bagaimana saudara dan saya di dalam pekerjaan saudara jauh lebih cepat lagi gimana caranya. Bagaimana saudara dan saya dalam kehidupan rohani kita bertumbuh lebih cepat, kita dewasa lebih cepat. Semua kita maunya lebih cepat. Dan saya tahu Allah juga mau saudara dan saya bertumbuh lebih cepat, dewasa lebih cepat, berkembang lebih cepat. Itulah yang juga menjadi doa saya
bagi Bapak Ibu. Di tahun ini kita bisa lebih cepat dalam beraktivitas, dalam apa yang kita kerjakan. Nah, memasuki di dalam tahun 2015 ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa full drive our life, membawa hidup kita jauh lebih cepat? Nomor satu saya ingin bawa kita lihat, yaitu kita harus belajar to enlarge your capacity. Memperbesar kapasitas kita. Untuk kita bisa lebih cepat, kita harus memperbesar kapasitas kita. Saya ingin bawa kita lihat dalam 2 Raja-Raja, fatsalnya yang keempat. 2 Raja-Raja fatsal 4. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu, ini kisah yang menarik sekali karena ada hamba Tuhan yang kekurangan secara ekonomi sampai hutang. Karena ditinggal mati suaminya. Datang kepada sang Nabi Elisa dan minta tolong pada Elisa. Dan itulah yang Elisa katakan, "Coba pergi ke tetangga-tetangga, kumpulin semua ember-ember." Kira-kira begitu. Kumpulin semua bejana-bejana yang ada dari semua tetangga. Bawa masuk ke kamarmu, lalu dari botol buli-buli yang isinya minyak, botol yang kecil itu tuangkan kepada bejananya semua. Yang penuh diangkat ganti lagi, penuh angkat ganti lagi, terus seperti itu. Dan saudara tahu, itu dilakukan sampai semua bejana penuh. Lalu masih ditanya, "Bawakan kepadaku lagi bejana supaya aku isi." Jawabnya apa? Tidak ada lagi. Perhatikan, disitulah tertulis, "Maka berhentilah minyak itu mengalir." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itulah Allah di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa seberapa besar kita itu memberikan hidup kita kepada Allah untuk Allah itu isi, maka Dia akan isi itu dengan penuh. Kita harus belajar nomor satu bahwa Allah itu menghormati kebersediaan kita. Allah menghormati akan kapasitas yang ada dalam hidup kita. Saudara masing-masing itu punya kapasitas, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sangat besar. Nah, saya ingin saudara mengerti bahwa Allah itu menghormati kapasitas yang ada dalam diri kita. Dan seberapa besar kapasitas itu yang kita bukakan bagi Allah, Dia akan isi itu dalam hidup kita. Saudara percaya boleh katakan amin. Amin. Semakin kita membuka kapasitas kita, semakin Allah akan mengisi hidup kita. Semakin besar, semakin Dia isi hidup kita. Itulah Allah kita. Seberapa besar saudara dan saya izinkan Dia untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa.
Saya ingin supaya di dalam hidup saudara dan saya kita belajar akan hal ini. Bejana-bejana itu selesai, penuh semua, baru minyaknya itu habis. Itu hanya bicara apa? Seberapa besar kita buka kapasitas diri kita, seberapa besar pula Allah akan izinkan itu terisi penuh, Bapak Ibu. 10 bejana, 10 penuh. 20 bejana, 20 akan penuh. 30 bejana, 30 Allah akan penuhkan. Itulah Allah kita. Indahnya itu. Yang harus kita lakukan adalah minta supaya Tuhan di dalam hidup ini mengisi bejana hidup kita itu. Lalu kita melihat bahwa Allah bukan hanya menghormati kapasitas kita. Allah itu sanggup memperbesar kapasitas saudara dan saya. Kapasitas yang kecil kalau Tuhan mau diperbesar, dia perbesar Bapak Ibu. Karena dia itu Allah. Saudara tahu bahwa wanita ini hanya punya sebuah buli-buli kecil isinya minyak. Itulah kapasitas yang dipunyai oleh dia. Dan kapasitas yang kecil itu oleh Allah diubahkan menjadi kapasitas yang besar. Menjadi begitu banyak bejana yang merupakan hasil pinjaman dari tetangga-tetangganya semua. Allah penuhkan semuanya. Bukankah Allah memperbesar dari bejana, dari dari yang kecil seperti ini menjadi bejana-bejana besar seperti itu. Dari buli-buli yang kecil yang mungkin tidak sampai 1 liter itu menjadi puluhan liter Bapak Ibu. Luar biasa Allah kalau memperbesar sebuah kapasitas. Itu sebabnya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Allah itu sanggup meningkatkan kapasitasnya Musa. Siapa Musa itu? Anak seorang budak, anak orang yang tertawan, tapi kapasitas itu diangkat menjadi anak daripada putri Firaun, lalu menjadi ditingkatkan Allah menjadi kapasitas sebuah pemimpin, seorang pemimpin bangsa Israel. Betapa luar biasanya. Siapa Musa itu? Anak yang diambil dari air, anak yang dibuang, yang dianggap mungkin tidak penting. Mau gak mau daripada aku nanti dibunuh, anakku dibunuh, ya udah dilepas Musanya di air. Tapi dari yang kecil yang tidak berarti, Tuhan jadikan sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang luar biasa. Bukankah Allah itu enlarge his capacity? Allah memperbesar kapasitasnya. Saudara lihat bagaimana Allah itu sanggup meningkatkan kapasitas Daud. Daud itu siapa sih? Kakak-kakaknya saja bilang, pulanglah kamu ke kampung, pulang ke rumah papa. Kenapa kau tinggalkan itu kambing domba yang beberapa ekor? Beberapa ekor loh Bapak Ibu. Kakaknya saja bilang kambing dombanya Daud itu hanya beberapa ekor. Dari seorang gembala yang hanya menggembalakan beberapa ekor, Daud diangkat menjadi seorang raja yang menggembalakan seluruh umat Israel. Betapa luar biasanya. Allah itu memperbesar kapasitas daripada Daud. Dia betul-betul perbesar itu. Dan kita melihat juga bagaimana Allah itu sanggup untuk memperluas, memperbesar kapasitas saudara dan saya. Jangan jadi orang yang menerima hidup ini ya sudah begini aja. Jadilah orang yang berkata, Tuhan aku mau lebih. Aku mau berkarya lebih. Aku mau mencapai sesuatu yang lebih. Aku mau menghasilkan sesuatu yang lebih. Aku mau menjadi orang yang lebih berkualitas dalam hidup. Aku mau menjadi orang yang lebih berarti dalam hidup. Tuhan, perbesar kapasitasku. Kan begitu. Itu yang harus jadi doa saudara dan saya. Jangan sampai kapasitas kita di tahun yang lalu dan tahun ini sama saja. Kita minta kepada Tuhan supaya Allah itu memperbesar kapasitas kita. Saudara tahu Allah itu bukan hanya menghormati kapasitas kita. Dia bukan hanya bisa memperbesar kapasitas kita. Allah itu memakai kapasitas yang ada dalam diri kita. Itulah Allah. Itu kehebatan Tuhan di dalam hidup ini. Dia itu bisa pakai saudara dan saya. Dan kalau Allah memperbesar kapasitas saudara, dia punya maksud dan tujuan. Amin. Kalau dia memperbesar kapasitas saudara dan saya, itu artinya dia mau tingkatkan hidup saudara dan saya. Dan seringkali cara untuk memperbesar kapasitas itu tidak menyenangkan.
Karena kita itu harus diproses. Kita itu kadang-kadang harus merasakan sakit. Kadang-kadang Allah memperbesar kapasitas kita. Kita itu harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak enak dalam hidup Bapak Ibu. Artinya Allah kadang-kadang push us to the limit. Kita itu ditekan sampai kepada batas yang kita rasa kok begini. Saudara-saudara yang pergi fitness, saudara kan tahu. Kalau mau memperbesar otot itu caranya bagaimana? Saudara harus angkat beban. Angkat beban. Kalau sudah biasa angkat beban, 1 set 10. 2 set 20 kali angkat. 3 set 30, 4 set 40 kali. Nah, kalau sudah biasa seperti ini 1 bulan, apakah personal trainer saudara itu akan berkata, ya udah angkat begini aja sampai kapan-kapan, sampai nanti-nanti. Tidak mungkin. Kalau Anda ingin perbesar akan otot saudara, itu yang personal trainer akan tambah terus bebannya. Akan tambah terus, tambah berat. Heran kok tambah berat sih? Ya itu, push to the limit. Tapi kalau kita tidak bisa angkat, dia akan tolong kita. Itu namanya memperbesar akan kapasitas. Caranya tidak ada yang lain. Kecuali ditambahi beban dan beban dan beban dalam hidup, kapasitas kita menjadi besar. Bapak Ibu pernah lihat yang namanya akuarium yang ada di Tunjungan Plaza? Ada hiunya, pernah lihat? Ada yang pernah tahu di Tunjungan Plaza ada akuarium yang ditaruh di tengah begitu aja, orang jalan sambil lalu bisa lihat. Ada hiunya kira-kira sekian panjangnya hiunya Bapak Ibu. Nah, saudara tahu mengenai hiu? Hiu itu adalah satu jenis binatang ikan yang kalau ditaruh di akuarium kecil, ya dia ya segitu. Kalau dirubah akuariumnya dari tembok sampai sini, hiu itu akan jadi berkembang besar. Kalau hiu itu ditaruh di kolam berenang, dia akan bertumbuh tambah besar lagi. Kalau hiu itu ditaruh di lautan bebas, dia akan jadi lebih panjang, lebih besar lagi Bapak Ibu. Itu hiu. Dia besar kalau situasi mengizinkan. Kalau situasi tidak pernah mengizinkan, dia sampai mati ya segini. Itu hiu. Dan saya ingin saudara mengerti, kita tidak seperti hiu. Kita ini besar bukan karena keadaan membesarkan kita. Kita ini akan jadi besar kalau di dalam kita besar kapasitasnya. Kita akan mengubahkan situasi yang ada di luar. Kita akan ubahkan lingkungan yang ada di luar. Itu kita Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan bayangkan kita seperti seekor ikan hiu. Ya habis gua akuariumnya kecil ya aku kecil terus. Tidak Bapak Ibu. Kita harus menjadi besar. Sehingga kapasitas kita jadi besar. Sehingga ruang lingkup kita pun akan jadi sangat besar. Itu cara Allah memperbesar kita. Bukan menunggu lingkungan memperbesar kita. Bukan menunggu lingkungan mendukung kita. Bukan menunggu situasi keadaan itu pro dengan kita. Tapi kitanya yang harus minta Allah perbesar kapasitas kita. Supaya kita bisa hidup. Dan hidup kita itu justru akan mempengaruhi apa yang ada di sekeliling kita. Nah kalau saya boleh titip doa buat saudara. Berdoalah di tahun ini supaya Allah memperbesar kapasitas dalam diri saudara. Amin. Siapapun saudara, apa saja yang menjadi profesi saudara. Berdoalah supaya Allah perbesar kapasitas saudara. Sehingga saudara akan hidup dan memuliakan Allah. Berdoa supaya Tuhan kapasitasku kecil begini. Tapi perbesar aku Tuhan. Oh dia akan perbesar. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua kalau kita mau bicara mengenai bagaimana kita mengendalikan, mengemudikan diri kita di dalam tahun ini. Selain kita mau supaya kapasitas kita diperbesar, kita harus ikut kepada pemimpin yang tidak kelihatan itu. Follow the invisible leader. Kita harus ikut kepada pemimpin yang tidak kelihatan. Mengikuti pemimpin yang kelihatan aja susah. Apalagi ikut pada pemimpin yang tidak kelihatan. Nah mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini bicara konsep orang hidup berbuah, orang hidup sukses, orang hidup berhasil. Dia harus tinggal di dalam pokok anggur yang adalah Allah. Allah pokok anggur, kita adalah ranting-ranting. Ranting-ranting tidak bisa keluarkan buah dari dirinya sendiri, kecuali dia tertanam dan ada relationship dengan pokok anggur. Itu sama dengan mobil dan knalpot. Knalpot tidak bisa bunyi kalau dilepas dari mobilnya. Knalpot di mobil dilepas taruh sana, suruh bunyi, suruh keluarin asap, gak mungkin. Ya itulah hidup kita. Kita tidak boleh lepas dari pokok anggur itu kalau hidup kita itu mau berbuah. Untuk kita bisa tinggal di dalam pokok anggur itulah kita harus punya namanya sebuah prinsip hidup di mana saya ingin hidup dekat dengan Dia. Saya ingin follow the invisible leader. Ikut kepada pemimpin yang tidak kelihatan. Semua pemimpin dalam dunia itu kelihatan. Tapi Roh Kudus tidak kelihatan. Yesus tidak kelihatan. Kita mengikuti pemimpin yang tidak kelihatan. Tapi kita tahu bahwa Dia ada. Kita bisa lihat Dia dengan mata rohani kita, Bapak Ibu. Dengan mata iman kita, kita bisa melihat bahwa Dia ada. Itu sebabnya di dalam hidup saudara di tahun ini pesan saya buat saudara, kejar hadirat Tuhan. Kejar hadirat Tuhan itu penting. Bukan sekedar berdoa tapi mengejar hadirat Allah di dalam hidup. Dan ini yang saya lakukan di dalam hidup saya. Karena Bapak Ibu ada bedanya antara orang yang berdoa dan orang yang masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dan mengejar hadirat Tuhan. Dua hal yang berbeda. Yang hanya sekedar berdoa itu laporan Bapak Ibu. Tapi yang mengejar hadirat Tuhan itu adalah orang-orang yang mau tinggal diam di dalam kebersamaan hadirat Allah yang luar biasa itu. Bukan sekedar berdoa Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita hidup bergaul dengan Allah, itu yang Tuhan mau. Jelas diperlukan namanya keinginan yang kuat, keinginan yang kudus. Jelas dibutuhkan yang namanya waktu, jelas dibutuhkan yang namanya tenaga. Berdoa butuh tenaga enggak? Banyak orang gagal berdoa karena tenaganya habis. Itu sebabnya berikan kepada Allah tenaga waktu masih baru, ya pagi hari. Sementara kita full dengan tenaga kita, kita belajar berdoa dan berikan diri untuk berdoa. Dibutuhkan disiplin, dibutuhkan ketaatan dalam hidup supaya hidup saudara dan saya bisa punya relationship dengan Allah. Belajar untuk sensitif kepada pimpinan Tuhan dan suara Tuhan. Semua kita harus belajar untuk dengar suara Tuhan. Memang sih Bapak Ibu dalam hidup ini senang juga kita dengar hamba Tuhan doain kita dapat suara Tuhan bagus. Tapi alangkah indahnya dalam hidup kalau kita berdoa dan kita dapatkan sendiri suara Tuhan itu. Tuhan bisa bicara dari banyak hal dengan saudara dan saya. Banyak hal Dia bisa bicara. Tapi yang harus saudara belajar di tahun ini bukan sekedar laporan. Tapi bagaimana hidup bergaul dengan Allah. Antara berdoa dan hidup bergaul dua hal yang berbeda. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Murid-murid berdoa. Berdoa dan bergaul dua hal yang berbeda. Berdoa itu seringkali laporan. Berapa banyak kita bisa bawa daftar doa yang kita mau doakan. Daftar permintaan yang kita mau mintakan pada Allah. Tapi ada orang-orang yang hidup hanya ingin memuji dan menyembah Allah dalam hidup. Bukan artinya kita tidak boleh membawa daftar doa kita. Tapi jangan sekedar jadi orang yang laporan di dalam doa. Belajarlah mengerti isi hati Allah. Belajar untuk ada dalam hadirat Tuhan. Belajar sensitif. Doa itu bukan kita bicara lalu Allah mendengar. Doa itu juga adalah Allah bicara kita dengar. Doa itu bukan sekedar buka mulut Bapak Ibu. Doa itu juga bisa waktu kita diam. Dia yang bicara. Itu juga doa. Doa itu apa? Doa itu relationship kita dengan Allah. Doa itu bukan sekedar ucapan. Tapi hubungan antara kita dengan Allah. Doa adalah sekolah mendengar suara Allah. Saudara mungkin bilang, Pak saya gak pernah dengar suara Tuhan. Kepingin dengar suara Tuhan. Dari dulu loh Pak, sampai hari ini gak pernah dengar suara Allah.
Bapak Ibu, Tuhan kalau bicara dengan kita, tolong jangan dibatasi, harus di telinga. Kadang-kadang dia bicara lewat pikiran kita. Kadang-kadang dia taruh impresi di dalam hati, impresi. Kadang-kadang lewat mimpi, kadang-kadang lewat mulut orang lain. Kadang-kadang Allah bicara lewat situasi dan keadaan. Oh, banyak cara Allah itu bicara kepada kita. Saudara tidak bisa bilang begini, Tuhan kalau engkau mau bicara, tolong bicara kepadaku lewat telinga. Dan tolong Tuhan yang kanan. Kenapa yang kiri? Agak kopok. Yang kanan Tuhan, yang kanan. Mau urusan Tuhan bicara dengan saudara, yang penting saudara mengerti. Kadang-kadang Tuhan bicara dengan saya itu lebih banyak impresi. Itu cara Tuhan bicara. Dan saya mengerti impresi yang datang dari Tuhan. Itu saya rasakan dan saya tahu. Kadang-kadang dia bicara dengan cepat di pikiran saya. Cepat sekali. Dia bicara dengan saya, cek, saya udah tahu. Oh begitu. Kadang-kadang Tuhan memberikan pada saya khotbah itu begitu cepat saudara. Cek, udah dapat semua. Tinggal kemudian saya catat semua. Nyatetnya lebih lama daripada dapatnya. Komplit dia berikan pada saya. Temanya apa? Poin 1, poin 2, poin 3. Ayatnya ambil dari mana? Wah. Dia bisa bicara pada saya satu khotbah dalam hanya waktu 1 detik saudara. Plek, langsung ngerti saya. Bayangin. Nah, jangan kita paksa Allah bicara di telinga kita. Dia bisa bicara dari mana-mana. Dan adalah tugas tanggung jawab Tuhan untuk bicara dengan kita dan membuat kita mengerti, Bapak Ibu. Ini yang kita harus pahami. Kalau saudara bicara dengan semut, tugas saudara bagaimana membuat semut mengerti saudara. Saudara melatih anjing, tugas saudara adalah membuat bagaimana saudara bicara, anjing mengerti apa yang saudara bicarakan. Kan begitu. Saudara pernah lihat orang itu melatih ikan? Ikan tuh diajak ngomong, belok kiri semua. Ikan diajak ngomong, belok kanan semua. Lah bukan satu ekor saudara, berpasukan begitu. Hebat, saya hanya gumun. Gimana caranya dia bisa bikin ikan itu ngerti bahasanya? Loh ikan-ikan koi kecil-kecil itu loh. Ditaruh di akuarium, belok kiri, belok kanan. Maju, berhenti, mundur. Loh, ikan bisa diperintah. Saya kalau lihat orang latih anjing ya pernah, ya kan. Orang itu latih gajah ya pernah. Orang latih yang namanya macan ya pernah. Dan mungkin ikan lumba-lumba dan lain sebagainya masih pernah. Gak pernah lihat orang latih ikan. Dalam bahasa Italianya, opportumon. Begitu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari kita belajar. Dengar suara Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Bagaimana Allah mau pertajam pendengaran saudara kalau saudara ngomong terus dan ngomong sendiri. Tidak beri waktu kepada Tuhan berbicara kepada kita. Nah kita beberapa hari yang lalu saya itu kemudian tergerak hati untuk pergi ke Juanda. Lalu saya ngajak teman-teman, ayo kita doain keluarga-keluarga yang sedang berduka di Juanda. Lalu kita rame-rame ke sana, kumpul di sana. Kira-kira ada 15 orang Bapak Ibu. Kita pergi krisis centernya, nggak boleh masuk. Lalu minta izin dan minta tolong dan lain sebagainya. Teman bawa masuk. Ya teman yang kesusahan, bukan orang Kristen lagi. Kami mau berdoa Pak. Lu semua? Ya semua. Petugasnya diem, yang minta ini kehilangan satu keluarga, anak, mantu, cucu-cucunya. Jadi akhirnya diizinkan kami masuk, kami berdoa bersama dengan mereka. 2 keluarga di sana yang kita doakan rame-rame, kita berdoa di sana untuk mereka semuanya. Lalu kemudian ada satu yang bilang, Pak Hani, mau ngaku ya, mau ngaku. Tadi pagi waktu aku berdoa Pak Hani, Tuhan itu bilang, beritahu Pak Hani untuk pergi Juanda. Gitu Bapak Ibu. Lalu terus kenapa gak disampaikan? Iya, aku udah bilang suamiku suruh sampaikan, suruh BBM. Kayaknya dia sungkan Pak. Tuhan bicara sendiri langsung ke saya untuk ke sana. Di tengah-tengah saya sedang sibuk harus siapin khotbah Bapak Ibu. Saya buang waktu khotbah saya untuk siapin khotbah.
Saya pergi ke sana. Saya pulang jam 12 malam Bapak Ibu. Mau nyiapin khotbah, wis ketutupan ngantuk Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, aku percaya. Tadi tuh aku bukan pergi diskotik Tuhan. Aku pelayanan Tuhan. Dan Tuhan tahu, aku harusnya siapin khotbah, gak bisa. Jadi pagi-pagi hari Tuhan, aku mau Engkau beri aku khotbah. Saudara tahu, Tuhan kasih saya khotbah dalam waktu yang sangat cepat. 1 jam selesai semua. Kemarin. Itu urusan kemarin punya. Hari ini Tuhan memberikan khotbah yang berbeda buat saya. Saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya sampaikan kepada jemaat. Karena ini hari baru di tahun yang baru. Untuk menjadi sebuah guidance buat kita semua. Dan Allah berikan itu kepada saya. Khotbah ini saya minta dari Tuhan satu persatu. Poin demi poin saya minta dari Tuhan. Mari belajar, kalau dengar suara Tuhan harus taat Bapak Ibu. Tidak boleh saudara dengar, saudara tidak taat. Follow the invisible leader. Itu tugas dan tanggung jawab saudara dan saya masing-masing. Sekarang bagian yang ketiga Bapak Ibu, saya ingin bawa kita melihat full drive your life. Membawa hidup saudara dan saya di tahun ini, maka kita harus increase the heart of thanksgiving. Kita harus meningkatkan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Mari kita belajar dalam hidup ini meningkatkan hati yang mengucap syukur. Saya ingin bawa kita lihat Filipi pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai 6. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai 6 saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Bapak Ibu, tahun lalu mungkin kita kurang hidup mengucap syukur. Tahun ini kita harus perbanyak mengucap syukur. Setuju bilang amin. Ya, tahun ini kita harus belajar lebih banyak mengucap syukur. Karena itu yang Allah inginkan. Saudara pikir kalau saudara datang cemberut di hadapan Tuhan itu Tuhan senang lihat begitu? Enggak senang. Kita datang ngomel-ngomel di hadapan hadirat Tuhan, saudara pikir Tuhan itu senang? Sorry, tidak senang. Tapi kalau saudara datang membawa ucapan syukur, di tengah-tengah punya persoalan hidup, di tengah-tengah saudara punya tantangan hidup, di tengah-tengah saudara sedang mengalami masalah-masalah. Tapi engkau punya ucapan syukur, itu Allah dengar Bapak Ibu. Amin. Ini yang saya rasa kita harus tingkatkan di dalam tahun 2015. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang mampu menyembah Allah. Orang yang marah tidak mungkin bisa menyembah Allah. Coba marah, lalu saya bilang, ayo sekarang nyembah. Lah bingung. Gak bisa Pak, ngamuk ini Pak. Orang kalau marah tidak bisa menyembah. Orang kalau lagi ngomel tidak bisa menyembah. Tapi orang kalau punya ucapan syukur, di mana saja dia bisa menyembah Allah. Setuju Bapak Ibu? Amin. Itu sebabnya latih diri saudara itu menjadi penyembah Allah. Menjelang akhir tahun itu, salah satu doa saya kepada Tuhan adalah itu. God, please make me your worshiper. Jadikan saya penyembahmu di akhir zaman. Jadikan saya penyembahmu. Itu doa saya Bapak Ibu. Saya bukan orang yang wah saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Enggak. Enggak ada sesuatu yang baru dalam diri saya. Just lama, semua lama. Enggak ada yang baru dalam hidup saya. Karena buat saya itu yang penting di tahun baru itu semangat baru. Hati yang baru, pikiran yang baru, sikap hidup yang baru, saya rasa itu yang indah. Ucapan syukur yang baru, itu yang indah Bapak Ibu. Menyembah itu akan meningkatkan kekuatan rohani kita. Sehingga kita tahan menghadapi godaan.
tantangan. Menyembah membuat kita bisa dibentuk Allah memiliki karakter Kristus dalam hidup. Jadi perbanyak menyembah. Menyembah itu juga akan meningkatkan hubungan saudara dengan Allah. Belajar menyenangkan Tuhan, nyembah dia, nyembah dia. Kadang-kadang harus bikin kaget Tuhan. Kagetin Tuhan itu. Gimana maksudnya? Datang nyembah. Nyembah panjang selesai. Sudah ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhannya kaget. Lo enggak minta apa-apa hari ini. Enggak Tuhan, cuma mau nyembah tok. Hebat kan? Kadang-kadang kagetin Tuhan gitu. Orang bangun pagi jam 4, bawa daftar 100 permintaan. Sama orang bangun pagi jam 4, enggak bawa daftar apa-apa, cuma bawa hati untuk menyembah. Saya tanya, mana yang lebih duluan masuk hadirat Tuhan? Saya yakin yang ini. Coba aja saudara di kantor. Lalu saudara tahu ada 2 tamu datang. Dua-dua kenal, si A dan si B. Lalu sekretaris saudara bilang, Pak, itu ada Ibu Anu itu loh datang Pak, mau ketemu Bapak. Oh yang Anu itu, biasanya pinjem uang itu. Dan juga bersamaan Pak, itu ada Bapak itu yang datang. Yang suka muji-muji Bapak itu loh Pak. Wah yang ngefan sama Bapak. Saya tanya, mana yang masuk duluan? Dia kan sama. Dalam hadirat Tuhan, yang bawa daftar macam-macam sama yang datang bawa hati nyembah. Menurut saya ini masuk duluan Bapak Ibu. Ya, penyembah. Allah suka dengan orang yang menyembah. Di akhir zaman dicari orang yang nyembah. Kalau orang yang bawa daftar sak dunia Bapak Ibu, 7 miliar itu bawa daftarnya kepada Allahnya masing-masing, 7 miliar. Ya, saudara datang bawa hati nyembah, ya, jelas masuk duluan. Saya menjadi orang yang rasa dekat dengan Tuhan karena bibir saya menyembah Tuhan. Di kamar nyanyi, nyembah, nyanyi, nyembah, begitu. Menyembah itu akan membuka pintu mujizat buat saudara dan saya. Setuju bilang amin. Orang kalau menyembah itu dekat dengan mujizat. Paulus menyembah di dalam penjara, penjaranya kebuka Bapak Ibu. Betul? Petrus dalam penjara nyembah, pintu kebuka Bapak Ibu. Tuhan itu tolong orang-orang yang hidup dalam penyembahan. Itu ditolong Tuhan. Dekat dengan Allah. Mari bangun hidup saudara jadi penyembah. Kalau saudara lihat itu di dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Pasukan perang paling depannya itu tukang penyembah. Aneh enggak? Bukan yang bawa senjata. Penyembah itu ditaruh di depan. Coba, mau perang dengan musuh yang sama-sama bawa senjatanya. Tuhan perintahkan taruh penyembah, barisan penyembah di depan. Maaf kata ya Bapak Ibu, kalau yang ditaruh paling depan itu saudara ya apa? Enggak bawa senjata, penyembah itu bawa trompet, bawa macam-macam, ya kan, untuk menyembah, enggak bawa senjata. Saudara bilang apa? Kalau saudara ditaruh paling depan, ini niat mateni apa piye ini, ya kan begitu. Kalau saya ditaruh di depan enggak bawa apa-apa, kan begitu. Tapi saudara tahu justru penyembah itu yang membuat dan terjadinya kemenangan-kemenangan di dalam peperangan bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Tahun ini bangun hati Anda jadi penyembah. Itu yang Allah mau. Saya berdoa tadi malam dan minta Tuhan firman. Dan inilah yang Tuhan beri. Saya pun diberkati oleh apa yang Tuhan beri kepada saya. Dan saya berharap saudara diberkati dengan firman Tuhan ini untuk memimpin saudara berjalan di dalam tahun 2015. Minta nomor 1 apa? Allah memperbesar kapasitas saudara. Itu. Amin. Allah enlarge, extend your capacities. Dibuat jadi besar kapasitas saudara. Hidup ini ambil prinsip, saya akan ikut pemimpin yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus Tuhanku. Yang dunia tidak pernah tahu, yang dunia tidak pernah lihat, aku akan ikut dia. Amin. Dan bangun di dalam hati saudara, satu hati untuk menyembah Allah. Jangan hidup minta yang macam-macam muluk-muluk. Minta yang indah adalah Tuhan jadikan aku penyembahmu. Udah. Itu akan saudara lihat banyak sekali apa-apa yang saudara tidak doakan dan minta Allah berikan pada saudara. Apa-apa yang saudara butuhkan dalam hidup Tuhan dengan cepat berikan dalam hidup saudara.
tapi jadilah penyembah Allah di akhir zaman. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Dan Israel Hatu akan menaikkan satu pujian bagi kita. Merenungkan akan firman Tuhan. Menyiapkan kita masuk juga di dalam perjamuan kudus. Bapa, kami datang kepadamu, biarlah firman Tuhan diurapi, diberkati, dimeteraikan dalam hidup kami, untuk supaya kami boleh Tuhan hidup dalam firman-Mu. Engkau yang sudah memberikan rema ini tadi malam kepada hamba-Mu, biarlah rema ini menjadi rema umat-Mu, berjalan dengan Tuhan di dalam tahun 2015. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau Allah memberkati semua kami. Berjalan dengan kemenangan-kemenangan yang datang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin.